Kita lanjut bahas BTTH Season 4 Part 3. Oke lah, gak usah banyak Mang Ming. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Xiaoyan hanya terdiam ketika Guhe bertanya apakah mereka pernah bertemu. Yang kemudian Guhe mengklarifikasi sepertinya dia salah dalam mengenali orang. Tiba-tiba saja Guhe memuji guru dari Xiaoyan yang memberikan pengajaran dengan sangat bagus untuk tidak pamer dan sombong hanya karena memiliki api surgawi. Hal ini membuat Guhe ingin bertemu dengan guru Xiaoyan. Namun Xiaoyan mengatakan gurunya adalah orang yang tidak suka bertemu dengan orang luar karena dia adalah pribadi yang suka menyendiri. Tidak lama kemudian Guru Aotuo pun muncul dan Pak Tua Fama menanyakan di mana perwakilan dari Asosiasi Alkemis Kota Blackrock yang akan mengikuti ujian internal hari ini. Karena yang lolos nantinya akan dikirim untuk mengikuti kompetisi alkemis. Dengan penuh semangat, Guru Aotuo pun berlari ke arah Xiaoyan dan memperkenalkan bahwa inilah Yan Xiao yang mewakili kota Blackrock-nya. UER merasa tidak suka dengan Yan Xiao, sementara Tetua Fama memuji kemampuan Yan Xiao lalu meminta maaf atas kenakalan UER. Ujian internal pun akan segera dimulai. Tetua Fama mengatakan bahwa siapapun yang lolos dalam ujian ini akan dikirimkan sebagai perwakilan dari Kekaisaran Jiama untuk mengikuti kompetisi alkemis. Semua peserta menuju ruang ujian masing-masing untuk ujian pembuatan dan juga pemurnian obat. Sementara Xiaoyan merasa dirinya harus berhati-hati dan jangan sampai mengeluarkan api teratai hijau karena ada Guhe di tempat ini. Jika tidak, maka orang itu pasti akan segera mengenali api teratai hijaunya. Ujian kali ini dibatasi oleh waktu. Jika waktunya habis dan pembuatan obat belum selesai, maka akan dinyatakan gagal. Sementara obat yang jelek juga dinyatakan gagal. Alat penghitung waktu pun diaktifkan. Secara resmi ujiannya telah dimulai. Semua peserta ujian mengeluarkan keahliannya masing-masing. Sementara Tetua Fama, Raja Pil Guhe, dan juga yang lainnya mengawasi dari luar menggunakan sebuah hologram. Xiaoyan membuat obat hanya dengan api ungunya, dan Guhe cukup kecewa karena Xiaoyan tidak mengeluarkan api surgawinya. Sementara Pak Tua Fama kini membaca informasi dalam buku yang mengatakan bahwa Kekaisaran Juyun mengirimkan banyak alkemis level 3 untuk mengikuti kompetisi mendatang. Sepertinya mereka berencana merebut kemenangan dari Kekaisaran Jiama. Namun hal ini adalah sesuatu yang mustahil. Tidak lama kemudian, Guhe dan juga Tetua Fama mengatakan bakat Yan Xiao ini cukup luar biasa dan tidak boleh disia-siakan. Guhe akan membawa Yan Xiao untuk berlatih di sekte Yunlan. Tapi Tetua Fama tidak mau kalah dan dia akan merekrut Yan Xiao ke dalam asosiasi alkemis miliknya. Di tempat lain, Hai Bodong menanyakan apakah adiknya sudah mendapatkan informasi tentang seorang Doguang berjubah hitam yang telah melakukan penyerangan pada Xiaoyan. Teng San mengatakan belum mendapatkan informasi itu, namun ia menemukan banyak mata-mata dari Kekaisaran Juyun yang telah muncul di tempat ini. Sepertinya itu terkait dengan kompetisi alkemis yang akan datang. Sementara di ruang ujian, Xiaoyan yang sedang fokus membuat obat tiba-tiba saja merasa cukup pusing. Dia kemudian kembali mengalami halusinasi akibat racun api di dalam tubuhnya kembali aktif dan kali ini telah menyebar ke seluruh tubuh dari Xiaoyan. Namun Xiaoyan masih tidak mau menggunakan api teratai hijau untuk menetralkan racun api di dalam tubuhnya. Dia benar-benar tidak mau ketahuan oleh Guhe. Tidak lama kemudian, seseorang telah keluar dari dalam ruang ujian karena itu adalah Liu Ling. Semua orang yang hadir di tempat ini memuji Liu Ling. Dan tidak heran, dia bisa menjadi murid dari Raja Pil Guhe. Detik berikutnya, disusul oleh UER yang juga sudah menyelesaikan pembuatan obatnya. Sementara Guru Aotuo cukup khawatir kenapa Xiaoyan tidak kunjung keluar, padahal waktunya sudah hampir habis. Satu persatu para peserta mulai keluar, dan tinggal Xiaoyan sendiri yang belum ada tanda-tanda akan segera keluar dari ruang ujian. Bahkan hal ini sampai diremehkan oleh putri UER. Mungkin Yan Xiao itu memang tidak sehebat yang orang katakan. Di dalam ruang ujian sendiri, Yan Xiao masih berjuang melawan racun api di dalam tubuhnya.
bahkan kedua tangan dan juga bibirnya sudah menghitam. Mengetahui waktunya sudah hampir habis, Xiaoyan pun buru-buru menelan beberapa pil api ungu dan mengerahkan seluruh kekuatan untuk segera memurnikan obatnya. Guru Aotuo benar-benar resah dan juga gelisah. Dia berdoa, memohon keajaiban supaya Xiaoyan lolos ujian ini dan bisa mengharumkan nama kota Black Rock. Ketika tetua Fama akan mengumumkan waktu ujian telah selesai, tiba-tiba saja Xiaoyan muncul dengan tubuh yang berkobar api ungu. Putri Yue'er merasa Yan Xiao adalah orang yang sangat beruntung karena bisa keluar tepat waktu. Sementara peserta yang lainnya mengatakan jika memurnikan daun besi hitam itu adalah sesuatu yang paling sulit dan tidak akan pernah bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Mungkin obat milik Yan Xiao ini akan memiliki kualitas terburuk. Saatnya pengetesan kemurnian obat pun dimulai. Tetua Fama mengeluarkan alatnya dari dalam lantai. Setelah obat dimasukkan ke dalam alat ini, maka akan dihitung nilainya. Karena nilai tertinggi akan mendapatkan nilai 10, sementara yang terendah adalah 1. Minimal harus mendapatkan nilai 4 jika ingin lolos dalam ujian ini. Xiaoyan yang merasa sudah tidak tahan untuk menahan racun apinya, dia kali ini maju duluan untuk pengetesan. Namun hal itu segera dicegah oleh Liu Ling. Karena Xiaoyan yang keluar terakhir, lebih baik dia juga menjadi orang terakhir di dalam pengetesan ini. Xiaoyan benar-benar sudah tidak tahan. Pandangan matanya berkunang-kunang, namun dia harus tetap mempertahankan kesadaran. Detik berikutnya, Liu Ling memilih maju untuk melakukan pengetesan dan dia menyombongkan diri bahwa dirinya hanya bisa melakukan pemurnian daun besi hitam sebanyak 6 kali saja. Semua orang yang hadir di tempat ini cukup terkejut sekaligus kagum dengan kemampuan Liu Ling. Kemungkinan dia akan lulus dengan nilai tertinggi dan akhirnya Liu Ling pun mendapatkan nilai 7. Sementara Putri Yue'er terlihat cukup kesal karena hanya mendapatkan nilai 5 poin. Dia merasa pasti alat penilaiannya sudah rusak. Selanjutnya Xiaoyan maju menjadi orang terakhir dalam penilaian. Dia mengatakan hanya bisa melakukan pemurnian sebanyak 8 kali saja. Semua orang sangat kaget dengan ucapan dari Xiaoyan yang kemudian banyak orang menertawakan dirinya karena menganggap Xiaoyan orang yang suka membual. Pada akhirnya, orang-orang yang menertawakan Xiaoyan kali ini hanya bisa terdiam setelah poin penilaiannya muncul karena Xiaoyan mendapatkan 9 poin dan ini merupakan poin tertinggi dalam ujian internal. Liu Ling pun merasa cukup kesal karena telah kalah dari Xiaoyan. Tetua Fama kemudian memberikan pujian terhadap Yan Xiao. Selama ini, bocah itu menyembunyikan kemampuan aslinya dan lencana alkemis level 2 di dadanya benar-benar tidak cocok dengan dirinya. Putri Yue'er juga merasa tertipu karena hanya melihat Yan Xiao dari lencananya saja, sedangkan kekuatan aslinya di atas alkemis level 2. Selanjutnya, Tetua Fama mengatakan semua peserta telah lolos ujian hari ini dan mereka akan menjadi perwakilan kompetisi alkemis dari Kekaisaran Jiama yang akan diadakan esok hari. Tetua Fama memberikan motivasi penyemangat supaya mereka bisa melakukan yang terbaik dan mengharumkan nama Kekaisaran Jiama ini. Setelah semuanya selesai, Xiaoyan pun langsung pergi diikuti oleh guru Aotuo. Dan orang itu mengatakan kemungkinan nama Xiaoyan akan langsung terkenal dan dicari identitas aslinya. Xiaoyan mewanti-wanti guru Aotuo untuk tetap merahasiakan identitasnya. Jika sampai terbongkar, maka dia tidak ingin mengikuti kompetisi alkemis ini. Tidak lama kemudian Raja Pilgue menyusul Yan Xiao. Dia memberikan tawaran jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan soal pil obat, silakan datang padanya ke sekte Yunlan dan dia akan dengan senang hati menyambutnya. Sementara Tetua Fama yang tidak mau kalah pun mengutarakan maksud dan tujuan. Jika Yan Xiao ingin bergabung dengan asosiasi alkemis, maka dia akan mendapatkan pelajaran dari para guru terbaik. Sementara guru dari Yan Xiao sendiri kemungkinan juga akan mendapatkan manfaat untuk bisa menjadi tetua kehormatan di dalam asosiasi alkemis miliknya. Putri Yue'er juga langsung menawari Yan Xiao untuk berkunjung ke istana.
karena kakeknya merupakan salah satu dari 10 orang terkuat di Kaisaran Jiama dan dengan senang hati akan menyambut Yan Xiao di istana kerajaan. Namun Xiaoyan tidak mengatakan iya pada semuanya. Dia hanya berpamitan dan langsung pergi karena ada hal yang harus dia lakukan. Sesampainya di rumah, Xiaoyan benar-benar tidak kuat dengan racun api yang ada di tubuhnya, dan kali ini sudah menginfeksi sampai membuat kedua tangannya menghitam. Xiaoyan buru-buru memurnikannya dengan api teratai hijau dan dia pun merasa cukup lega. Pak Tua Hei Bodong merasa khawatir dengan Xiaoyan. Dia kemudian menyusul ke dalam kamarnya dan menyuruh untuk istirahat. Namun Xiaoyan memilih untuk mengobati kakek Nalan karena malam ini adalah pengobatan terakhir dan Xiaoyan tidak akan melewatkan hal itu. Hei Bodong hanya bisa menuruti kemauan dari Xiaoyan dan mengawalnya sampai kediaman keluarga Nalan. Setelah itu, dia kembali pergi. Tidak lama kemudian Pak Tua Hei Bodong dikejar oleh sekumpulan pasir yang membuatnya harus kabur. Tangan pasir raksasa menghadang Pak Tua Hei Bodong, namun hal itu berhasil ditembus olehnya. Dan kali ini Pak Tua Hei Bodong mengejar sosok manusia pasir yang telah menyerang dirinya. Sesampainya di dalam, Xiaoyan bertemu dengan Nalan Yanran. Dia memberikan Xiaoyan ucapan selamat atas nilai terbaik dalam ujian internal hari ini. Nalan Yanran pun mengajak Xiaoyan untuk berpesta di dalam karena kakeknya juga ada di sana. Merasa dirinya datang di waktu yang salah, Xiaoyan pun berpamitan dan akan kembali esok hari. Namun tiba-tiba saja dari dalam ruangan keluarlah Yafei. Xiaoyan segera merebut minuman yang ada di tangan Yafei sambil bertanya kenapa dirinya ada di tempat ini. Mereka berdua ngobrol dengan cukup akrab dan Nalan Yanran merasa cemburu dengan keakraban Xiaoyan bersama dengan Yafei. Merasa tidak tahan dengan keakraban Yafei dan Xiaoyan, Nalan Yanran memilih untuk pamit dan masuk untuk menyambut tamu yang lain. Sementara Yafei mengagumi Xiaoyan yang mampu menyembuhkan kakek Nalan, dan bahkan Raja Pilguhe saja menyerah dalam hal itu. Menurut informasi dari Yafei, nama Xiaoyan saat ini sedang menjadi perbincangan bagi banyak orang di Kekaisaran Jiama. Dia kemudian mengajak Xiaoyan untuk masuk ikut berpesta, namun Xiaoyan menolaknya dan akhirnya membuat Yafei harus memaksa Xiaoyan untuk ikut dengannya kali ini saja. Kakek Nalanji mengundang orang-orang penting untuk merayakan kesembuhannya dari racun api yang telah menginfeksi tubuhnya selama bertahun-tahun dan membuatnya sekarat. Xiaoyan pun muncul bersama dengan Yafei yang kemudian diperkenalkan dengan kakeknya Teng San sekaligus pendiri rumah lelang meteor. Melihat Teng San cukup akrab dengan Yan Xiao membuat kakek Nalan merasa resah dan gelisah. Dia takut jika Yan Xiao memilih bergabung dengan rumah meteor. Hal ini membuat kakek Nalan memandangi Nalan Yanran dan memiliki rencana untuk menjodohkan Yan Xiao dengan cucunya ini. Namun kakek Nalan hanya bisa menggelengkan kepalanya karena dia mengetahui Yan Xiao tidak tertarik dengan cucunya. Tidak lama kemudian, Teng San mendekati kakek Nalan. Kelompok mereka pada akhirnya pergi sebentar untuk membicarakan sesuatu. Di sisi lain, seorang wanita di belakang Liu Ling melihat Yan Xiao lalu mengatakan mungkin orang itu telah berbuat curang karena bisa mengalahkan senior Liu Ling. Sementara Liu Ling hanya mengomentari bahwa sebentar lagi Yan Xiao akan mendapatkan masalah. Dan benar saja, seorang pemuda bernama Muzan datang terburu-buru ke rumah keluarga Nalan dengan raut wajah penuh kemarahan. Dia pun melihat Yafei yang sedang bersama dengan Yan Xiao dan membuatnya langsung melakukan serangan. Untungnya, Xiaoyan berhasil menangkis serangan dari Muzan. Kemarahan Muzan ini dikarenakan dia sangat menyukai Yafei dan tidak terima jika ada pria lain yang mendekati gadis montok itu. Muzan dengan pedenya mengatakan Yafei semakin cantik saja dan dia benar-benar cocok menjadi istrinya. Namun Yafei terlihat cukup kesal karena dia tidak menyukai Muzan. Yafei mendekati Xiaoyan dan mengatakan bahwa orang itu adalah Muzan, putra dari keluarga Mu yang merupakan salah satu dari 3 keluarga utama di Kaisaran Jiama. Muzan ini benar-benar tidak terima Yan Xiao mendekati Yafei. Namun Yan Xiao juga tidak takut dan dia akan melawan Muzan yang kekuatannya berada di puncak tahap Doushi. Pertarungan pada akhirnya pecah. Yan Xiao menggunakan cambuk api ungu untuk melawan Muzan. Ketika ada kesempatan,
dia melakukan tinjuan api ungu yang berhasil membuat Muzan terpental. Pemuda itu pun sangat marah, sementara Liu Ling yang melihat hal ini merasa Yan Xiao akan dikalahkan oleh Muzan, dan Putri Yue'er menganggap mengalahkan Yan Xiao tidak semudah itu. Muzan yang sudah sangat emosi pun mengeluarkan armor Douqi dan akan mengalahkan Yan Xiao. Namun tiba-tiba saja Nalan Yanran muncul dan menyuruh Muzan untuk berhenti. Namun orang itu masih ngeyel untuk melakukan penyerangan pada Yan Xiao, dan akhirnya membuat Nalan Yanran segera bergerak. Dia pun melancarkan serangan dan mengalahkan Muzan hanya dalam satu gerakan saja. Muzan kali ini akan melepaskan Yan Xiao karena dilindungi oleh Nalan Yanran. Jika nanti dia masih melihat Yan Xiao bersama dengan Yafei, maka dia akan menghajarnya. Namun Yan Xiao mengatakan, silakan datang jika mau bertarung. Tidak lama kemudian, kakek Nalan juga telah muncul. Dia segera memarahi Muzan yang masih saja sangat sombong. Hal ini membuat Muzan tidak berani melakukan apapun dan hanya meminta maaf karena membuat keributan di tempat ini. Sementara Teng San juga telah muncul. Dia mengancam Muzan jika berani macam-macam dengan Yan Xiao, maka dia akan memberitahu ayahnya supaya mengirimkan Muzan kembali ke wilayah perbatasan. Hal ini membuat Muzan sangat ketakutan. Setelah selesai berurusan dengan Muzan, kedua orang itu pun kembali berselisih untuk memperebutkan Yan Xiao. Selanjutnya Xiaoyan mengatakan bahwa malam hari ini adalah pengobatan terakhir bagi kakek Nalan. Sementara kakek Nalan mengatakan setelah perjamuannya selesai, dia bisa langsung melanjutkan pengobatan, dan kakek Nalan cukup senang mendengar hal ini. Dia pun menyuruh Yan Xiao untuk menunggu sebentar karena dirinya akan kembali setelah melakukan rapat. Sementara Teng San memberikan pujian atas kemampuan Yan Xiao karena penglihatan kakaknya Hai Bodong memang tidak salah. Teng San menyuruh Yafei memberikan bantuan yang terbaik jika Yan Xiao membutuhkannya. Setelah mengatakan hal ini, Teng San pun pergi untuk melanjutkan rapat yang tertunda karena keributan yang telah dibuat oleh Muzan. Di tempat lain, ternyata orang yang telah menyerang Hai Bodong adalah tetua Jia Xingtian. Mereka berdua melakukan kejar-kejaran di udara. Pada akhirnya Hai Bodong berhasil membuat Jia Xingtian terjatuh karena bebatuan tebing yang dia hancurkan. Tidak lama kemudian Jia Xingtian menampakkan dirinya dan mengatakan bertahun-tahun tidak bertemu. Namun Hai Bodong masih sama saja. Tetua Jia Xingtian bertanya apa yang sebenarnya terjadi ketika Hai Bodong berada di Gurun Tagore, dan seharusnya Yan Xiao yang baru-baru ini terkenal memiliki hubungan dekat dengan dirinya. Patua Hai Bodong merasa sangat marah karena apa yang dia alami di Gurun Tagore semuanya adalah hasil tipu daya dari orang-orang kerajaan, dan sebagai salah satu dari orang kerajaan, Hai Bodong akan menantang tetua Jia Xingtian. Pertarungan pun pada akhirnya kembali terjadi. Di sisi lain, Xiaoyan berduaan dengan Yafei, dan dia menganggap Yafei telah menjadikannya sebagai tameng untuk melawan Muzan. Pantas saja dia memaksa Xiaoyan untuk masuk ke dalam dan ikut berpesta. Sementara Yafei melakukan ini semua karena dia terpaksa. Dirinya benar-benar takut dengan Muzan. Namun Xiaoyan tidak menyalahkan tindakan dari Yafei. Tidak lama kemudian Xiaoyan berpamitan untuk mengobati kakek Nalan. Sementara tetua Teng San datang menemui Yafei. Dia mengatakan jika Yafei menyukai Yan Xiao, silakan kejar dia. Akan lebih baik jika Yafei menikah dengan orang yang dia cintai daripada berjodohan dengan Muzan, seseorang yang tidak disukainya dan hanya hasil dari voting para tetua. Namun Yafei hanya memilih terdiam. Pengobatan terakhir pun sudah terselesaikan. Kakek Nalan berterima kasih banyak atas bantuan dari Yan Xiao. Di masa depan nanti, jika Yan Xiao butuh bantuan, tidak perlu sungkan untuk mendatangi keluarga Nalan. Sambil minum teh untuk menunggu pelayan mengambilkan hadiah untuk Yan Xiao, kakek Nalan mengatakan bahwa posisi keluarga Nalan di Kaisaran Jiama sebenarnya sedikit canggung. Hal ini dikarenakan Kekaisaran Jiama memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan sekte Yunnan. Untungnya pihak kerajaan memiliki tetua Jia Xingtian. Hal ini membuat pihak dari sekte Yunnan tidak berani berbuat banyak. Selanjutnya, setelah Nalan Yanran diangkat menjadi calon pimpinan berikutnya dari sekte Yunnan, situasinya menjadi semakin memburuk. Dan ketika kakek Nalan terkena racun api,
banyak keluarga di Kekaisaran Jiama ini memanfaatkan hal itu untuk mengambil keuntungan sendiri. Kakek Nalan kemudian meminta Yan Xiao menjalin hubungan baik dengan keluarga Nalan ini karena dia memiliki potensi yang cukup bagus. Dan kemungkinan alkemis satu-satunya di Kekaisaran Jiama ini yang memiliki api surgawi hanyalah Yan Xiao. Di masa depan nanti, Raja Pil Guhe saja tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan Yan Xiao. Hadiah yang dijanjikan pun datang, yaitu rumput 7 air liur biru ajaib. Ini adalah salah satu tanaman yang diburu kakek Nalan, sehingga dirinya terkena racun api. Karena dia sudah sembuh, maka bahan obat ini akan menjadi milik dari Yan Xiao. Jika dimurnikan menggunakan api alkemis, akan menjadi cairan obat yang bisa memulihkan kekuatan jiwa dengan cepat. Tanpa basa-basi lagi, Yan Xiao mengambil hadiahnya dan dia pamit untuk pergi, karena ada hal yang harus dia selesaikan. Sesampainya di luar, Yan Xiao bertemu kembali dengan Yafei. Mereka mengobrol sebentar dan Yan Xiao akan pergi duluan. Sementara Yafei hanya bisa memandang Xiaoyan. Dia memiliki niatan untuk memulai kultivasi supaya bisa mengejar cinta di dalam hatinya, yaitu Xiaoyan. Selain itu, Yafei juga tidak mau terus-terusan dikendalikan oleh keluarganya. Dia ingin memiliki takdirnya sendiri. Tidak lama kemudian Xiaoyan melihat ada aura Do Huang berkejar-kejaran di langit sambil mengeluarkan aura yang sangat mengerikan. Xiaoyan buru-buru berlari untuk melindungi Yafei. Dan semua orang pun heran kenapa ada keributan ahli tahap Do Huang di tempat ini. Sementara Xiaoyan sudah tahu bahwa itu adalah Hai Bodong. Namun kenapa dirinya bertarung dengan seorang Do Huang yang lainnya? Pada akhirnya, semua orang pun berlarian untuk melihat siapa ahli Do Huang yang telah melakukan pertarungan itu. Mushan tiba-tiba saja juga muncul. Ketika melihat Xiaoyan, dia kembali emosi dan akan melakukan serangan dari belakang. Namun Nalan Yanran buru-buru melindungi Xiaoyan. Sementara Xiaoyan sendiri langsung mengeluarkan sayap Doki yang membuat Putri Yue'er, Nalan Yanran, dan juga yang lainnya cukup kaget. Kakek Nalan dan juga Teng San, mereka berdua juga sangat kaget ketika Yan Xiao tiba-tiba saja muncul di belakang mereka menggunakan sayap Doki. Kakek Nalan memuji kemampuan dari Yan Xiao, sementara Yan Xiao hanya bisa mengatakan bahwa ini hanyalah sebuah teknik yang dia dapatkan secara tidak sengaja. Di atas awan, Patua Heiboda menggunakan naga esnya untuk melawan pinik pasir milik tetua Jia Xingtian, yang kemudian Patua Jia Xingtian mengetahui bahwa sebenarnya kekuatan dari Hai Bodong telah menurun. Dan kali ini kakek Nalan cukup kaget karena Kaisar Hai Bodong ternyata masih hidup. Teng San pun mengatakan dia selama ini hanya melakukan pengasingan, dan berkat bantuan dari Yan Xiao, akhirnya Hai Bodong bisa kembali lagi ke tempat ini. Sementara Putri Yue'er yang baru saja muncul cukup terkejut karena ternyata yang bertarung itu adalah kakeknya. Tidak lama kemudian tetua Jia mengeluarkan kekuatan pamungkas untuk menghentikan Hai Bodong. Menghadapi kekuatan seperti ini, Hai Bodong mengaku kalah dan juga menyerah. Dia sekarang bukan tandingan dari Jia Xingtian karena kekuatannya memang belum pulih sepenuhnya. Tetua Jia Xingtian pun membatalkan serangannya dan dia langsung memeluk Pak Tua Hai Bodong. Semua orang menyadari ternyata ini hanyalah pertarungan persahabatan karena mereka berdua adalah teman lama yang bertahun-tahun tidak bertemu. Akhirnya Patua Hai Bodong dan juga tetua Jia Xingtian tertawa bersama karena pada akhirnya kekuatan dari Kekaisaran Jiama sudah kembali dan mereka merasa mampu bersaing dengan sekte Yunlan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kenapa orang-orang dari Kekaisaran Jiama sangat ingin bersaing dengan sekte Yunlan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.